Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eris Rizky Laili Farihia, NIM 110, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura. Dalam video ini, saya akan membahas masalah kendala-kendala yang terjadi pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 beserta solusinya. Pada video pembelajaran 1, pada kelas 5, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, memuat 2 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, materi kata kunci iklan, dan IPA, materi sistem pencernaan hewan. Pada video pertama, model pembelajaran yang saya terapkan saya rasa sudah sesuai jika diterapkan pada kelas 5-3, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, di mana siswa menjadi aktif pada saat pembelajaran. Media yang saya gunakan pada pembelajaran 1 adalah media pembelajaran IPA pada materi sistem pencernaan hewan. Adapun bahan ajar yang saya gunakan adalah handout untuk menambah pengetahuan tentang materi pelajaran. Dari hasil analisis saya, kendala yang terdapat pada pembelajaran 1 yaitu pada media pembelajaran, di mana media pembelajaran yang saya gunakan pada pembelajaran 1 hanya terdapat pada mata pelajaran IPA saja. Untuk Bahasa Indonesia, materi kata kunci iklan tidak terdapat media pembelajaran. Karena hanya media pembelajaran khusus IPA, maka pada materi Bahasa Indonesia, yaitu kata kunci iklan, siswa kurang memahami materi tersebut. Untuk itu, solusi yang saya berikan adalah dengan memberikan media pembelajaran pada mata pembelajaran Bahasa Indonesia, materi kata kunci iklan. Adapun media pembelajarannya berupa video interaktif berisi materi kata kunci iklan disertai gambar dan penjelasan yang menarik. Tujuannya adalah agar siswa lebih memahami materi kata kunci iklan, sehingga tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Adapun contoh video interaktif sebagai berikut. Kunci iklan, ciri-ciri beserta contohnya. Iklan merupakan suatu informasi dalam bentuk promosi yang memiliki tujuan agar pembaca atau pendengar tertarik dengan hal yang dipromosikan. Iklan biasanya dipromosikan lewat berbagai macam media, bisa melalui televisi, radio, majalah, internet, dan media publikasi lainnya. Nah, di dalam iklan pasti terdapat kata kunci yang menjadi dasar informasi yang akan dipromosikan. Nah, apa sih kata kunci itu? Yuk, simak penjelasannya. Sebelum kita membahas kata kunci, yuk kita amati gambar berikut. Sudah kan mengamati gambarnya? Kalau sudah, ayo temukan tulisan yang ada di gambar. Iya, bagus sekali. Tulisan yang dilihat. Yang pertama adalah makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Yang kedua adalah makanan sehat dan bergizi, penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Dan yang ketiga adalah cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Nah, berdasarkan iklan di atas, apa kata kunci yang ada di iklan tersebut? Iya, bagus adik-adik. Kata kuncinya adalah makanan sehat. Nah, sekarang apa sih ciri-ciri dari kata kunci? Ciri-ciri dari kata kunci yang pertama adalah terdiri dari 1 atau 2 kata yang membentuk frase kata.
Yang kedua adalah mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah iklan. Dan yang ketiga adalah mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik atau konsep informasi dari sebuah iklan. Nah, adik-adik, setelah memahami penjelasan tadi, ayo kita petakan ke dalam peta pikiran berikut. Nah, sudah paham kan adik-adik? Kesimpulannya adalah kata kunci adalah kata yang digunakan sebagai kunci untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya video pembelajaran. Pada video pembelajaran 2, pada kelas 5, tema 3, subtema 1, pembelajaran 2, memuat mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi unsur-unsur iklan, dan IPA, materi sistem pencernaan manusia, serta SBDP, materi tangga nada mayor dan minor. Pada video tersebut, model pembelajaran yang saya terapkan, saya rasa sesuai jika diterapkan pada kelas 5, tema 3, subtema 1, pembelajaran 2, yaitu model PBL atau Problem Based Learning, di mana siswa menjadi lebih aktif pada saat pembelajaran. Media yang saya gunakan adalah media pembelajaran IPA, yaitu sistem pencernaan manusia. Adapun bahan ajar yang saya gunakan adalah handout yang tujuannya agar siswa lebih memahami materi yang akan dijelaskan. Dari hasil analisis saya, kendala yang terdapat pada pembelajaran 2 adalah pada media pembelajaran. Media yang saya gunakan hanya khusus pada pembelajaran IPA saja, yaitu pada materi sistem pencernaan manusia. Untuk materi bahasa Indonesia dan SBDP, saya tidak menggunakan media pembelajaran. Maka, siswa terlihat kurang memahami pada materi bahasa Indonesia dan pada materi SBDP. Karena tidak terdapat media pada pembelajaran bahasa Indonesia dan pada pembelajaran SBDP, maka siswa terlihat masih kurang memahami materi unsur-unsur iklan dan pada materi tangga nada mayor dan minor. Dari kendala tersebut, maka solusi yang saya berikan adalah dengan memberikan media pembelajaran pada ketiga mata pelajaran tersebut, yaitu berupa multimedia interaktif menggunakan PowerPoint yang di dalamnya berisi video yang menjelaskan ketiga materi yang ada pada pembelajaran 2. Video tersebut disajikan dengan menggunakan gambar yang menarik disertai penjelasan yang tujuannya agar siswa mampu memahami materi yang disajikan pada pembelajaran 2, yaitu bahasa Indonesia, materi unsur-unsur iklan, IPA, sistem pencernaan manusia, dan SBDP, materi tangga nada mayor dan minor. Adapun multimedia interaktif sebagai berikut. Manusia adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Nah teman-teman,
Makanan yang masuk ke dalam mulut kita akan melalui proses pencernaan yang digunakan untuk mengubah makanan tersebut menjadi energi dan pada akhirnya melewati proses pembuangan melalui anus dan dihasilkan berupa feses. Nah, teman-teman, proses perjalanan makanan dari mulut sampai ke proses pembuangan ini disebut sistem pencernaan. Sudah paham, teman-teman? Nah, perlu teman-teman ketahui juga, sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Pencernaan pada manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, pencernaan pada manusia Demikian kendala-kendala beserta solusinya pada pembelajaran 1 dan 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.